Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatan kami, Tuhan. Amin, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, oh aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, Tuhan, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap hati, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu,
Penuhi hati kami, hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. begitu besar, Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Allah kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Merangkat suaramu sembah Tuhan. Sejauh Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah kekuatan Kaulah kami. Tuhan, Haleluya. kekuatan kami. Begitu besar Kaulah kasih-Mu Tuhan, Tuhan. Kaulah yang sungguh baik. Kaulah yang Kaulah sungguh Tuhan, baik. sumber hidup. Kami akan tinggal diam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, mulialah Namanya Yesus, Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. dahulu, sekarang, dan Sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah.
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan dari awal, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kuasa-Nya, besar kuasa-Nya. dahulu sekarang, sekarang, dan sampai selamanya. kuasa-Nya tak pernah berubah. Kuasa-Nya Dengan iman kita tak katakan, pernah berubah. Dia Allah yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Oh, Dia sanggup. Yesus, Kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar, Tuhan. Perkara yang besar. Mari nyanyikan dengan iman. Dia sanggup, Dia Allah yang sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Kau Allah yang sanggup. Yesus Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Kami menyembahmu, kami memujimu. Haleluya, Kau sanggup memulihkan hidup kami. Amin. Allah yang sanggup melawat kami. Menyembahmu, Haleluya. memujimu, Yesus. Besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu, Kau Tuhan. layak, Kau layak ditinggikan, Tuhan. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Sekali katakan dia sanggup. Dia sanggup. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Kau Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. walau 1000 rebah Di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah kami Tuhan. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih tinggi lagi, sama-sama katakan. Oh, amin. Walau 1000 rebah di sisiku. Mari naikkan suaramu, naikkan hatimu. Mari kita sembah Tuhan malam hari ini. Amin, amin. Walau 10.000 rebah di kanan, katakan dengan iman saudara. takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku. Sekali lagi katakan. Oh, walau 1000 rebah di sisiku perlindungan Tuhan ada atasku. tetaplah Allah penolongku. Dia akan menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari angkat tanganmu, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, oh, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, angkat. Yesus sertaku. Sekali lagi sama-sama katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, oh, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Mari ambil waktu, yuk kita berbahasa roh semua, yuk. Di ruangan Anda, di rumah Anda, bangkitkan rohmu. Holy Spirit.
Rabata kaya raba baba baba baba. Sharaba baba takaya raba ya raba se. Raba ya raba se. Raba ya raba baba 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 da. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Hadir juga di ruangan-ruangan rumah mereka Tuhan. Malam hari ini Mama percaya mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami puas Tuhan, hari ini kami mau selalu dibanjiri, selalu dekat intim dengan Tuhan. Tuhan, karena kami tahu hari-hari akan semakin nggak baik. Kau bicarakan dan sudah memberitahuan kepada kami. Tapi bukan artinya kami harus lemah. Justru inilah waktunya Tuhan, ketika hari-hari Tuhan semakin mendekat, kami percaya Engkau akan mempersiapkan setiap mempelai-mempelai wanita-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, biar malam hari ini firman Tuhan juga masuk ke dalam ruangan-ruangan rumah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar firman yang ada itu keluar dan juga muncul. Firman yang keluar, Alkitab yang sama yang ada di rumah mereka, perkataan-perkataannya juga akan muncul Tuhan Yesus. Hikmat-hikmat pewahyuan juga akan muncul. Ketika hamba membagikan sesuatu, hamba percaya Roh Kudus lebih sempurna Tuhan Yesus. Hari ini kami ada di tempat ini, kami full timer dan hamba hanya melakukan bagian kami. Kami gak mau ini menjadi satu event atau satu hiburan saja, tidak Tuhan. Tapi kami tahu kami lakukan ini supaya jemaat-jemaat yang mendengarkan, setiap orang-orang yang mendengarkan Instagram live ini, mereka juga boleh terberkati. Tuhan, kami gak mau ambil kemuliaan, kami gak mau curi kemuliaan. Berapa banyak yang nonton atau berapa follower, kami gak main di situ Tuhan Yesus. Tapi kami ingin setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang mengikuti Instagram ini, mereka mengalami satu rema, mereka mendapatkan nama roti-roti yang sehat Tuhan Yesus, protein-protein yang dari surgawi itu mereka dapatkan Tuhan Yesus. Biar setiap renungan kami yang sedikit ini, hamba percaya Roh Kudus Engkau yang akan memateraikan atas setiap rumah-rumah, atas setiap ruang-ruangan yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih, kami gak sempurna tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari ajar kami untuk menghitung-hitung hari kami, supaya kami beroleh hari-hari, hati kami ini bisa bijaksana, dan juga firman-Mu menjadi pelita atas setiap kehidupan kami. Biar tuntunan ilahi itu boleh terus berjalan atas setiap kehidupan jemaat-Mu dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah tetap Tuhan yang mengatasi badai. Engkau adalah tetap Tuhan di atas segala sesuatu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari siapkan hati, siapkan telinga, biar firman membanjiri kita pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada lagi di dalam Instagram live ya, di GMS Sukabumi. Nah, saya rindu seperti yang saya bilang tadi, kita nggak cuman Instagramnya berapa nih yang nonton, bahkan kalau seandainya nggak ada yang nonton pun, saya akan tetap lakukan ini. Kenapa? Karena saya percaya Roh Kudus akan berbicara untuk setiap orang-orang yang melihat Instagram live kita hari-hari ini. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Lukas yang ke-8. Firman Tuhan yang saya dapatkan adalah firman Tuhan yang rasanya saya juga renungkan, Tuhan, kenapa kok ini melulu ya? Nah, Tuhan tuh tiba-tiba bicara sama saya ketika saya merenungkan, Rian, Alkitab ini sudah ada dari dulu, dari 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya. Itu selalu halnya, selalu ada dan selalu berputar, selalu ada, dan masalah manusia itu gak ada yang baru. Bahkan hari ini Anda dan saya menghadapi masalah yang sebenarnya sudah ada dan pernah ada. Dan saya percaya, oh iya ya Tuhan, firman Tuhan itu herannya ketika saya membaca setiap pasal, setiap ayat, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang saya alami dan saya percaya saudara juga mengalaminya, bukan? Ya. Nah,
hari ini saya ingin cerita sedikit sebelum saya membuka dan juga membahas tentang firman Tuhan hari ini di Lukas yang ke-8. Nah, saya pernah waktu itu zaman perintisan gitu ya, sebelum ada kira-kira Sukabumi juga masih dirintis waktu itu. Gereja Mawar Sharon Sukabumi masih dirintis, lagi mau dirintis gitu ya. Dan saya harus pergi ke salah satu kota, tepatnya di kota Sorong gitu ya. Di Sorong. Nah, saya harus naik pesawat beberapa kali transit gitu ya. Dan tiba-tiba saya harus naik satu pesawat yang baling-baling gitu ya. Wah, saya banyak dengar cerita, wah nih kalau baling-baling ya kalau ke kota Sorong gitu ya, atau ke daerah timur itu hati-hati. Wah, saya bilang mungkin bercandaan gitu ya, tapi buat saya yang baru pertama kali gitu ya pergi ke kota timur, daerah timur gitu ya, buat saya wah ya, saya pergi waktu itu sama gembala regional. Akhirnya kita pergi. Dan tiba-tiba di tengah perjalanan gitu ya, pesawatnya mengalami, kalau Anda pernah naik pesawat dan Anda ngalamin turbulence, wah itu saya nggak pernah mengalami turbulence yang begitu dahsyatnya buat saya gitu ya. Jadi tiba-tiba pramugari datang gitu ya, ngecek gitu ya, seatbeltnya tolong dipakai Pak gitu ya. Dan muka pramugarinya cukup menurut saya cukup menakutkan buat saya gitu ya. Dan tiba-tiba kaptennya berbicara gitu, ya saudara-saudara pasang seatbelt dan intinya pilotnya tetap tenang gitu loh. Wah itu yang membuat saya ya oke tenang. Tapi ada rasa takut juga, saya dakdikduk waktu itu. Dan tiba-tiba benar saja ketika pilot selesai berbicara, langsung tiba-tiba pesawat itu saya rasakan dia tiba-tiba turun ke bawah dan jantung saya rasanya ketinggalan di atas. Dan tahu apa yang terjadi? Seluruh pesawat itu teriak. Dan saya mendengar ada kata-kata Yesus, Yesus. Ada yang berbicara, darah Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya bilang, aduh, saya bilang, tiba-tiba pesawat itu datang lagi, normal lagi gitu ya. Dan pilotnya tertawa gitu ya. Wah, saya bilang, kok pilotnya masih bisa tertawa? Dan saya bingung. Kenapa pilotnya tertawa gitu ya? Tenang Bapak Ibu, itu adalah hal yang biasa dia berikan. Tenang aja katanya. Sebentar lagi kita akan sampai di bandara waktu itu. Ya oke, kita turun. Dan banyak cerita dan puji nama Tuhan saya juga bisa ketemu dengan pilotnya gitu ya. Kita berbicara gitu, apa kabar Pak, tadi kenapa? Wah dia banyak cerita. Itu biasa katanya. Tenang aja Pak katanya, kalau begitu. Kalau saya tenang gitu ya, kalau pilotnya tenang, sayanya tenang, Bapak tenang aja. Pokoknya memperhatikan suara pilot aja Pak katanya. Kalau pilotnya tenang, pasti akan baik-baik aja. Karena pilot dikasih tahu, dia sudah diajarkan, dibekali segala sesuatunya dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya berjalanlah waktu, saya bisa senang dan juga tenang di dalam hadirat Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita buka di Lukas 8. Ayatnya yang ke ayatnya yang ke-22 ya. Kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-25 ya. Judulnya angin ribut diredakan. Sama nih ya dengan cerita yang tadi saya ceritakan gitu ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Tuhan Yesus bilang begitu. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kita bahas satu-satu ya. Nah, ayatnya sederhana, cuma 4 ayat aja. Ini bisa memberkati kita semua. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya.
Nah Bapak Ibu Saudara, perjalanan kekristenan, perjalanan hidup kita, kerohanian kita dimulai ketika kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Dan saya percaya ketika kita mengundang Yesus di dalam hidup kita, pertobatan kita, Tuhan selalu punya tujuan. Tuhan itu gak pernah iseng ketika pilih Anda dan pilih saya. Hari ini saya juga sadar ketika saya baca firman ini, Tuhan itu punya tujuan. Tuhan itu punya destiny ilahi. Bukan tujuannya kita yang dia kepengen penuhi, tapi tujuannya kelihatannya egois sih gitu ya. Kok Tuhan itu kayak seolah-olah egois, mau menjadikan saya budakmu Tuhan. Saya berpikir gitu, tapi enggak ternyata. Kalau kita bicara sampai dengan Tuhan itu terlalu menuntut ya, arti kita ini bukan murid Bapak Ibu Saudara. Kita ini kalau kita selalu punya apa ya? Punya banyak dalil gitu ya untuk ikut Tuhan gitu. Murid-muridnya, ayo marilah ikut aku. Kita bertolak ke seberang dan murid-muridnya enggak. Kenapa murid-muridnya enggak menolak dia? Karena dia murid. Yang diajak masuk ke dalam perahu adalah murid. Tuhan mau selalu bekerja sama dengan orang-orang yang mau bekerja sama dengan dia. Nah hari ini ketika Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan kita, ketika Tuhan Yesus bernaung di dalam hidup kita dan hati kita, percayalah Tuhan punya tujuan ilahi dalam kehidupanmu dan juga dalam kehidupanku. Hari ini coba renungkan apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupanku, dan saya percaya ketika kita memenuhi tujuan Tuhan, kita mengikuti tujuannya Tuhan, nanti kita akan mengalami gini loh. Kehidupan kita, tujuan hidup kita, itu tiba-tiba Tuhan Yesus bisa belokkan dan itu untuk menyenangkan Tuhan, dan anehnya kita pun mendapatkan satu gairah dan Tuhan bilang ini dia Tuhan. Ini yang aku mau, ini yang aku butuhkan. Jadi emas dan perak aku nggak punya gitu, aku nggak mau ini, sampai dengan kita itu melihat Yesus itu satu tujuan kehidupan kita, yaitu menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, yang pertama, Tuhan Yesus punya tujuan dalam kehidupanmu. Yang kedua kita baca ya, ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Waduh, ini gawat ini, amsyong ini ya. Bahasa saya, waduh, ini kalau pilot di pesawat yang tadi, kalau di dalam badai dia tertidur, mati saya. Di sini bilang, waduh Yesus tuh tertidur. Dan ketika Yesus tidur, sekonyong-konyong, turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Nah Bapak Ibu Saudara, 1 kali 24 jam diberikan kepada setiap kita. Kita percaya, orang percaya dan juga orang yang tidak percaya. Masalah pasti datang. Jadi jangan pernah bingung ketika kita ikut Yesus, kok hidup kita kok rasanya kok gak beres-beres gitu ya. Ada masalah gak tambah beres gitu ya. Tapi kok malah ada masalah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk di dalam destiny ilahi, tujuan ilahi, Tuhan itu nggak akan membiarkan kita menjadi anak-anak yang manja. Tuhan nggak akan membiarkan kita menjadi meninak bobokan kita, sehingga ketika ada masalah kita selalu cengeng, atau kita ini selalu nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, yang kedua, ketika Tuhan Yesus seolah-olah nggak menolong, ketika Tuhan Yesus seolah-olah nggak ada di dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Pertanyaan yang kedua, apa yang kita lakukan ketika Tuhan Yesus seolah-olah dia tertidur? Tapi ingat ya, Tuhan gak pernah tertidur. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Wah ini katanya, guru kita binasa, mati kita guru. Saudara tahu gak? Kalau seandainya ya, kita berandai-andai, kita konyol-konyolan gitu ya. Kalau seandainya kapal itu kena badai dan juga tenggelam, percaya nggak Yesus juga ada di dalam itu? Mereka mati semuanya. Tapi yang saya lihat ketika murid-muridnya teriak gitu ya, ketika dia memanggil Tuhan Yesus tuh langsung bangun. Nanti saya skip lagi ini ya. Nah gini, ketika badai datang dalam kehidupanmu, cari Tuhan.
Hari-hari ini kalau badai hidup datang atau apapun datang dalam kehidupanmu, dekat sama Tuhan, cari Tuhan. Kok nggak Tuhan nggak jawab? Tetap cari Tuhan, tetap cari Tuhan. Karena Tuhan tuh gini loh, ini kayak Tuhan Yesus tiba-tiba bangun gitu ya. Itu kayak saya ngerasain ketika anak saya masih kecil, tidur gitu ya, di tengah malam atau pagi dini hari, dia nangis, atau dia panggil atau ketok kamar saya, Dedi. Saya percaya, saudara gini loh, kalau Anda jadi bapak, Anda akan bangun. Anda kalau jadi orang tua, Anda akan bangun melihat keadaan anak Anda seperti apa. Tuhan ini nggak bisa nih. Saya lihat di ayat yang ke-24, Tuhan Yesus itu paling sensitif dengan suara orang menangis. Dia langsung bangun dan dia langsung menghardik badai itu. Dia langsung menolong setiap kita. Nah, ayat yang ke-20, ayat berapa tadi? Ke-25 ya. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu? Saudara, percayalah ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, dalam hidupmu. Tuhan itu selalu tanya, di manakah iman percayamu? Di mana iman percaya kita? Hari-hari ini saya percaya iman percaya kita itu nggak punah, nggak pudar oleh karena setiap permasalahan yang ada. Saya percaya di hari-hari ini justru iman kepercayaan kita kepada Tuhan akan semakin hari semakin intim. Banyak waktu kan? Ayo, saya undang setiap Anda baca firman, bolak-balik Alkitabnya, gitu ya, baca berdoa, kita bersekutu sama Tuhan. Kalau Anda ada keluarga, ayo bangun mesbah keluarga. Hari-hari ini saya percaya setiap kita harus kuat di dalam iman kita. Di manakah iman kepercayaanmu? Berikutnya, terakhir, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kata takut di situ, kata aslinya adalah pobo, gitu ya. Sebentar, saya lihat catatan saya. Iya, pobeo. Artinya bahasa Yunani pobeo, terkejut. Itu di situ juga mengandung kata menghormati. Nah, hari ini ketika kita terkejut, ketika Tuhan tolong, kita jangan terkejut ya. Kita harus menghormati apa yang Tuhan sudah lakukan. Seperti murid-murid, kita harus belajar dari murid-murid Yesus nih. Kita gak boleh terkejut. Boleh sih terkejut gitu ya, manusiawi gitu ya, heran gitu dengan pertolongan Tuhan. Tapi hari-hari ini, sebelum hal-hal yang buruk terjadi, ayo kita harus berbuat sesuatu. Kita gak boleh cuman mengagumi Tuhan sebatas, oh ya dia Tuhan karena aku orang Kristen, aku harus menyembah dia. Enggak, tapi kita harus melakukan yang lebih. Pikirkan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Saya percaya ada tuntunan-tuntunan ilahi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Ada suara yang Tuhan titipkan atau suara Tuhan yang dibicarakan kepada saudara dan kepada saya. Dan tuntunan ilahi akan menaungi setiap kehidupan kita. Percayalah, Tuhan mengatasi badai kehidupanmu dan badai kehidupanku, bahkan seluruh yang ada di dunia ini tunduk di bawah kakinya. Terpujilah nama Tuhan. Ayo kita berdoa, tutup Alkitabmu, taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, aku percaya kalau hari ini Engkau melingkupi setiap keluarga kami. Engkau menjagai setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu ada di dekat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Lingkupiku dengan sayapmu, oh naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama
bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Sama-sama katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku. Amin Tuhan. Oh, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan tenang bersama-Mu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang, amin. Laku ku tenang, kau Allahku. Tuhan Yesus gak pernah tinggalin kita. Tuhan Yesus tidak pernah tertidur. Bahkan matanya selalu tertuju kepada Anda dan kepada saya. Malam hari ini, sebelum kau tidur, sebelum kita tidur istirahat ya, ayo kita saling doakan teman kita, atau saling doakan pemimpin kita, doakan juga anak-anak kita gitu ya. Tuhan, doanya intinya doakan mereka. Bahkan kalau perlu kami juga hamba-hamba Tuhan perlu didoakan. Doakan kami juga ya, supaya kami ini tetap bisa melayani Anda dengan tulus hati, dengan senang hati. Dan hari-hari ini saya percaya aktifkan setiap komunitas yang ada, yaitu Connect Group yang ada. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, hamba berdoa pada malam hari ini, biar berkat-berkat yang terbaik mengalir atas kehidupan mereka. Justru di masa-masa ini mereka berteriak dan juga meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, luputkan setiap kami dari cobaan, dan Tuhan kami percaya setiap kami yang mendengarkan hari ini, kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami dipulihkan. Terpujilah nama-Mu Allahku yang hidup. Kami bersyukur Engkau adalah Allah, dan kami bersyukur kami kenal Engkau Tuhan Yesus, dan kami ingin meningkatkan, dan kami juga ingin lebih dekat jam-jam doa kami untuk lebih dekat ke hadapan-Mu. Kami ingin sering-sering baca Alkitab Tuhan Yesus, berdoa biar hadirat-Mu terus ada atas setiap rumah-rumah yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa besok, kita akan ada connecting time. Kita akan online, dan undang teman-teman yang lain ya. VIP list Anda juga Anda boleh undang dan juga ajak ya. Oke, God bless you. Tuhan Yesus berkati.